Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dan juga atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan saat ini kita sedang membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-26. Pada pertemuan sebelumnya kita secara khusus membahas bagian dari ayat 26 ini, yaitu yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita khususnya dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan membuat perumpamaan seekor nyamuk itu bisa menjadikan seseorang menjadi sesat atau bahkan bertambah sesat. Tetapi juga melalui perumpamaan ini ada yang semakin kuat imannya, yaitu dengan ditambahkan hidayah, wa yahdi bihi katsiran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya, kepada mereka yang menerima apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini kita fokuskan bahwa kita ini sebagai orang yang beriman ingin terus mendapatkan hidayah. Kita sebagai orang yang bertakwa ingin terus menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hidayah itu adalah salah satu kendaraan untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan dunia akhirat. Itu hidayah. Makanya ini sering kita sampaikan ya, karena kita bicara hidayah secara panjang lebar itu pada saat kita kaji surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Di
situ banyak sekali kita sudah menyampaikan tentang hidayah. Bahwa hidayah ini adalah, kalau bagi kita sebagai orang yang beriman, ini adalah kebutuhan primer kita. Ya kan, ada namanya kebutuhan primer, ada namanya kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Ya, status hidayah ini bagi kita sebagai orang yang beriman, ini adalah kebutuhan primer kita. Kebutuhan pokok kita itu hidayah. Makanya kita tidak pernah berhenti minta kepada Allah. Tidak bosan-bosannya kita minta hidayah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ya berdoa di dalam ketika membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah itu adalah kendaraan untuk meraih ya, kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir. Nah, bagaimana bisa hidayah ini terus kita terima? Karena ini yang kita butuhkan. Maka salah satu di antaranya kata para ulama, ini apa bahasanya ini diperluas. Ya, diperluas. Jadi bukan hanya sebatas ya tekstual ayat ini. Ya, jadi konteksnya di sini adalah perumpamaan-perumpamaan sehingga dapat hidayah atau semakin kuat imannya. Nah, di sini dikembangkan lagi oleh para ulama bahwa untuk ya agar hidayah itu terus dapat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu. Kuncinya satu saja. Yaitu jaga hati kita. Ya, jaga hati kita. Nah, bagaimana caranya menjaganya? Yaitu kita harus selalu membersihkan. Itu kuncinya. Ya, itu kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan dunia akhirat, yaitu menjaga hati kita agar selalu suci dan bersih. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung bahwasanya ada 3 yang harus kita pastikan terkait dengan kebersihan hati kita ini. Ya, terkait dengan kesucian hati kita ini harus dipastikan bahwa hati kita itu suci dari 3 ini. Sepanjang 3 ini kita belum lepas dari 3 ini, masih menjadi kotoran dalam hati kita, tidak ada jaminan. Karena yang diminta oleh Allah sebagai syarat mutlak untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat, yaitu kebersihan total hati kita dari 3 ini. Ya. Nah, yang mana itu? Pertama, ini kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Bersihkan atau sucikan hati kita dari kesyirikan. Ya. Jadi bersihkan, sucikan hati kita dari kesyirikan. Ya. Ini yang pokok. Dan ini sudah sering kita dengarin daripada guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita menyampaikan ini. Ya, terkait dengan kesucian hati dari syirik. Ya. Sebab kalau ini tidak bersih dari hati kita, masih menjadi kotoran dalam hati kita, jangankan kebahagiaan yang kita dapatkan, ya, jangankan keselamatan, jangankan kesuksesan, buah dari amal yang kita lakukan
buah dari amal yang kita lakukan selama ini itu tidak dinilai oleh Allah. Na'udzubillah. Tidak dinilai oleh Allah. Sedikit pun tidak nilai. Selama hati kita ini masih bercokol yang namanya kesyirikan. Maka ini penting. Ya, karena ini kita bicara akidah. Makanya Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah beliau itu kan disebutkan 23 tahun. Itu dibulatkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu perjalanan dakwahnya Nabi. Nah, dari kurang lebih 23 tahun itu, selama 10 tahun, 10 tahun ini, selama 10 tahun ini full Nabi fokus dakwah akidah. Selama 10 tahun. Selain dari itu 13 tahun. Selain dari akidah, berbagai ajaran pokok agama kita dan sekaligus cabang-cabang ajaran agamanya itu hanya 13 tahun. Kalau dibanding 10 tahun hanya bicara tentang akidah. Ya, karena inilah pokok dari ajaran agama kita. Ini pokok. Tadi saya katakan sepanjang hati kita ini ada kesyirikan, bercokol kesyirikan, kotoran kesyirikan ini, maka semua amal ibadah kita itu tidak bernilai di sisi Allah. Tidak bernilai, tidak ada nilainya. Ya. Mana dalilnya? Dalam surah An-Nahl, kalau tidak salah ayat 69. Ya, di situ jelas Allah sampaikan, Allah ingatkan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kata Allah. Apa artinya? Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, ya, beribadah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, ya, khususnya ibadah ini, salat, puasa, zakat, haji, dan semua amal saleh yang lain, kata Allah, min zakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Pada saat dilakukan amal saleh itu hatinya beriman. Apa artinya hatinya beriman? Lawan dari iman itu apa? Lawan dari iman itu syirik. Jadi kalau dikatakan ketika melakukan amal saleh sementara hatinya beriman, nah, apa konsekuensinya? Ketika kita melakukan amal saleh dalam kondisi beriman atau bukan dalam kondisi hatinya syirik. Apa yang dijanjikan Allah? Yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yaitu pertama, ya, dalam ayat ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami menjanjikan, menggaransi. Itu kata Allah. Maka kami menggaransi hidupnya akan penuh kebahagiaan, penuh keselamatan. Sudah dijanji oleh Allah, sudah digaransi. Ketika kita salat, ketika kita puasa, ketika kita haji, zakat, atau amal saleh yang lain, hati kita beriman, tidak ada kesyirikan, bersih dari syirik, maka digaransikan oleh Allah hidup kita pasti bahagia, dunia akhirat.
Satu, itu janjinya Allah. Janji kedua dari Allah melalui ayat ini, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan. Ya. Kami akan balas semua amal solehnya itu dengan balasan yang terbaik. Apa artinya balasan yang terbaik di sini? Kata para ulama, yang dimaksud balasan yang terbaik yaitu balasan melebihi ekspektasi kita. Misalnya, kita berharap saya sholat ini dapat 500 pahala. Tapi karena kita lakukan dengan iman, sedikit pun tidak ada kotoran syirik di hati kita, maka Allah akan berikan pahala, berikan balasan melebihi dari apa yang kita inginkan. Itu namanya ajrahum bi ahsan, dengan balasan yang terbaik. Ini yang dijanjikan Allah ini. Dua ini. Kalau iman, hati kita dalam kondisi beriman. Nah, tapi sebaliknya, ketika melakukan amal soleh, ketika sholat, tapi hatinya masih ada syirik. Ketika dia puasa, hatinya masih bercokol di dalamnya kesyirikan, masih dia syirik. Bahkan pergi haji, unsur syirik dalam hatinya masih ada. Maka kebalikan dari apa yang dijanjikan Allah. Kalau tadi pertama dijanjikan kebahagiaan, maka sebaliknya salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, majelis ilmunya tidak membawa dia menjadi bahagia, tapi justru dia celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, kalau tadi orang beriman diberikan balasan yang terbaik, artinya kalau dia melakukan amal, di hatinya ada kesyirikan. Maka sedikit pun tidak akan diberikan balasan. Na'udzubillah. Ya, jadi inilah urgensinya ini. Ya, kenapa kita harus membersihkan hati kita dari syirik. Itu satu. Ya, itu satu. Pastikan hati kita bersih dari syirik. Satu. Kemudian yang kedua, kita juga harus pastikan kebersihan hati kita ini, kesucian hati kita ini, ya, dari dosa. Jadi pastikan hati kita ini suci, bersih dari dosa. Mungkin ada yang bertanya, dan mungkin ini sepakat. Pak Ustaz, ya kita kan yang namanya manusia itu kan tidak ada yang lepas dari dosa. Ya kan? Kita ini semua ini, pokoknya kita semua pasti hari ini berdosa. Pasti kita sudah melakukan dosa. Ya, kita harus akui itu. Dalam setiap hari pasti kita melakukan dosa. Pasti itu. Dan itu berdampak pada hati. Ya. Tapi kan di sini kan dijanjikan kebersihan hati dari dosa. Nah, karena kita ini tidak bisa lepas dari dosa, maka Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah SAW dari beberapa hadis
Dan ini kita sering mendengar bahwa untuk membersihkan dosa-dosa kita itu, maka diperintahkan kita setiap hari bertobat dan beristighfar kepada Allah. Artinya apa? Betul kita ini tidak lepas dari dosa, tetapi ada penawarnya. Ada penawarnya, yaitu istighfar dan taubat. Itu penawarnya. Makanya kalau dikatakan kita ini tidak pernah berhenti berdosa, makanya kita juga diperintah untuk selalu beristighfar. Jadi selalu ada, istilahnya kalau kotor, selalu ada pencucinya. Setiap kotor dicuci lagi, kotor dicuci lagi. Nah, kalau begini kotor dicuci lagi, pada akhirnya kan bersih, suci. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah, agar kita ini selalu membersihkan diri. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs. Pensucian diri, pensucian hati. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama sufi, para ulama tasawuf itu. Ini fokusnya itu untuk tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Karena ternyata ini perlu juga untuk menambah kita punya wawasan. Istilah tasawuf itu dikatakan, ada mengatakan pada zaman Nabi itu tidak ada ilmu tasawuf. Tidak ada ilmu tasawuf pada zaman Nabi. Kalau ada yang mengatakan begitu, ternyata diluruskan oleh ulama, betul. Kalau istilah tasawuf itu tidak ada. Nabi secara penamaan ilmu, Nabi tidak pernah mengatakan, insya Allah saat ini kita akan belajar tasawuf. Nabi tidak pernah bicara begitu. Tetapi unsur utama ilmu tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini itu diajarkan oleh Nabi. Diajarkan. Jadi ketika dikatakan belajar tasawuf, itu artinya kita belajar bagaimana mensucikan jiwa dan hati kita itu. Karena inilah pokok. Inilah sangat urgen dalam kehidupan kita ini, memiliki hati yang suci dari dosa ini. Jadi sekali lagi, mari terus kita bersihkan, sucikan hati kita. Nah, gimana caranya? Beristighfar dan bertobat. Dua ini, Pak. Jangan sebatas istighfar saja, tapi harus juga dengan tobat. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Kalau istighfar, itu dimaksudkan memohon ampun kepada Allah. Memohon, artinya diucapkan, itu istighfar. Makanya ketika dikatakan baca istighfar, kan tidak, sebaliknya kalau tobat, kalau tobat tidak pernah kita dengar baca tobat. Tapi disuruh, kok bertobat Tapi bukan baca tobat, bukan. Begitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita disuruh baca istighfar, tapi bukan baca tobat. Bukan. Tapi disuruh bertobat. Apa artinya? Di sini sudah bisa kita bedakan. Di sini bisa kita bedakan, istighfar itu baca. Makanya Nabi ajarkan
Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan istighfar, membaca istighfar astagfirullahalazim minimal 70 atau 100 kali. Itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Ya. Nabi tidak pernah membaca istighfar. Makanya kita juga ini harus perbanyak istighfar. Minimal seperti yang dilakukan oleh Nabi. Minimal. Ya. Tapi kita ini harus lebih dari Nabi. Harus, Pak. Kenapa kita harus lebih dari Nabi? Nabi istighfar bukan karena punya dosa. Nabi istighfar itu bukan karena Nabi punya dosa, bukan. Nabi itu beristighfar bentuk syukurnya kepada Allah. Dan sebagai tauladan supaya kita ini umatnya ya, menjadi dasar. Nabi menjadi dasar. Nabi beristighfar. Kita juga beristighfar. Sementara kita ini istighfar karena dosa. Makanya jangan contohi Nabi bilangannya. Itu sedikit, Pak. Kita harus lebih dari itu istighfar. Jadi harus kita banyak istighfar itu. Ya. Memang ada bentuk istighfar berdasarkan hadis hanya dibatasi, misalnya dibatasi 2 kali. Ada, Pak. Ada istighfar itu dibatasi 2 kali dibaca. Namanya Sayyidul Istighfar. Ini punggawanya istighfar ini. Rajanya istighfar. Kalau di pemerintahan ini presidennya istighfar. Bosnya istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, itu disebutkan Nabi hanya perintahkan 2 kali dibaca. Kapan dibaca? Baca pagi, baca sore atau petang. Pagi ini itu mulai ba'da subuh. Sudah terhitung. Jadi selesai subuh, amalkan ini, Pak. Jadi diusahakan kalau kita berjamaah subuh, jangan keluar dari masjid dulu sebelum baca. Ya. Sama juga itu pertama pagi. Yang kedua sore atau petang. Sore itu ba'da asar. Petang itu masuk boleh awal-awal maghrib. Itu awal-awal maghrib masih. Jadi kalau misalnya sebelum maghrib tidak sempat baca, boleh ba'da maghrib. Pas selesai salat maghrib baca cepat. Ya jangan ditunda. Nanti menjelang isya tidak masuk. Ya, jadi itu yang diperintahkan oleh Nabi. 2 kali. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari, dalam hadis Sahih ini? Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari sekali, tapi dia baca dengan iman, baca dengan keyakinan. Ya. Apa yang dikatakan dalam hadis itu? Jika seandainya pagi itu dia meninggal, atau hari itu sebelum masuk sore dia meninggal, maka dijamin masuk surga. Subhanallah. Jadi balasannya surga. Dijamin masuk surga. Sudah ada tiket dia pegang itu masuk surga. Kalau kita amalkan terus ini, Pak. Hari itu, jadi setiap hari. Jadi kalau tadi misalnya subuh kita baca, tiket surga itu ada di tangan sampai sore. Nanti diambil kembali tiket itu masuk sore. Kapan lagi dapat tiketnya? Baca lagi sore. Karena kata Nabi, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari dengan iman, penuh dengan keyakinan, kalau seandainya dia mati sebelum masuk waktu subuh, maka dijamin masuk surga. Maka tiket kita
sore sampai sebelum subuh. Itulah sayyidul istighfar. Itu tekadnya, kita pegang itu. Jadi kita tidur dalam posisi pegang tiket surga. Kalau saat itu kita tidur, tiba-tiba kita meninggal, tiket surga sudah ada di tangan. Apa tiketnya? Sayyidul istighfar. Subhanallah. Dan itu bukan cuma itu fadilahnya. Ya, kembali kepada bahasan kita, sayyidul istighfar itu bisa membersihkan hati. Nah, selain dari sayyidul istighfar ini, maka istighfar yang umum, itu yang perlu kita perbanyak. Itu yang perlu perbanyak. Kalau tadi ini dibatasi dua kali saja, pagi petang atau pagi sore. Ya, tapi selain itu misalnya astagfirullah. Nah, ini kalau bisa itu, kalau perlu tidak perlu kita hitung. Ya, yang penting setiap waktu, setiap saat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal itu. Kalau kita tidak mau panjang, ya seperti yang kita baca selesai sholat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kalau kita tidak baca itu, tak usah baca itu. Ya, cukup kita baca tadi atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahalazim. Boleh semua itu. Ya, paling pendek astagfirullah. Itu saja. Rutinkan itu, Pak. Insya Allah, ya, hati terjamin bersih dari dosa. Jadi fokus istighfar itu, ya, mengucapkan dengan, ya, mengucapkan tapi sasarannya hati, dosa yang ada di hati. Ya, itu istighfar, baca. Sementara tobat, ya kalau tadi bahasanya, kok bertobat ya? Apa artinya? Bertobat itu tindakan, bukan baca. Ya, bukan baca, tindakan. Nah, apa tindakannya? Itulah yang disebut, ya, Al-Imam An-Nawawi syarah Riyadhus Shalihin di situ. Ya, syarah Riyadhus Shalihin di situ disampaikan, bahkan Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan penjelasannya sebelum masuk. Ya, setelah sebelum masuk pembahasan hadis-hadis tentang taubat, di situ dijelaskan. Di situ dijelaskan bahwa seseorang itu akan diterima tobatnya oleh Allah bukan dengan beristighfar, tapi dengan tiga tindakan. Yang pertama, berhenti melakukan perbuatan itu. Jadi pastikan kita tidak lakukan lagi. Satu. Yang kedua, yang kedua yaitu menyesal. Dia menyesal. Dia menyesali, kenapa saya bisa-bisanya saya terjebak. Ada penyesal dalam hati. Menyesal sekali dia lakukan itu. Kemudian yang ketiga, berkomitmen, berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi. Itu namanya taubat. Dan itu ditekankan kalau ini dosa kita hubungannya kepada Allah. Tiga syaratnya. Tapi kalau dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia, ya, ditambah lagi satu syarat. Apa syaratnya? Kalau itu terkait dengan hak, kembalikan hak. Contoh, kalau kita pernah curi sandalnya orang, untuk dikatakan bertobat, kembalikan sandalnya. Ya. Kan biasa begitu, Pak ya. Ya, kan biasa terjadi. Kita ini pulang tiba-tiba tidak ada, kita punya sandal. Ya, dia bilang, aduh, bagaimana tidak sandal? Daripada saya tidak pakai sandal, saya panggil sandal yang sandalnya orang diambil. Oh,
Ini kalau ini dosa ini tidak akan bersih dosanya selama sadar itu tidak dikembalikan, tidak akan bersih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak ya. Yang kedua yang perlu kita sucikan yaitu sucikan dari dosa hati kita ini. Kemudian yang ketiga, tapi mungkin nanti berikutnya kita akan lanjutkan. Jadi minta maaf ini mungkin saya tidak sholat Isya di sini karena saya pas ba'da Isya saya ada acara di Entrop. Jadi setelah ini saya langsung nanti di Entrop sholat Isya baru. Jadi minta maaf ya, biasanya sampai masuk waktu tapi kasih kesempatan juga untuk ya menuju ke sana. Saya itu paling tidak enak kalau diundang saya terlambat. Ya, paling itu sudah karakter saya. Ya, kalau tidak ada halangan, saya lebih cepat datang. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.